Ajeng berjongkok di depan kursi roda Raka. Dia menggenggam kedua tangan Raka yang terasa dingin. Mungkin karena rasa gugupnya yang akan melakukan terapi pertama kalinya setelah 2 minggu pasca kecelakaan. Selain ditemani oleh Ajeng, Raka juga ditemani Tari. Ibunda dari Raka itu juga masih belum kembali ke Sydney lagi. Dia ingin menemani sang putra untuk terapi pertama. Rencananya setelah itu Tari baru akan kembali Sydney. Mas jangan takut ya, Mas pasti bisa. Ajeng bakalan temenin Mas di dalam. Iya sayang, kamu jangan jauh-jauh ya. Raka membalas genggaman tangan Ajeng dengan erat. Sebenarnya, jika bukan demi istrinya itu, Raka juga tidak ingin melakukan terapi. Biar saja dia duduk di kursi roda selamanya. Anggap saja itu balasan dari Tuhan kepadanya. Tapi demi membahagiakan Ajeng, demi mempertahankan Ajeng di sisinya, dia melawan dirinya sendiri dan berusaha untuk sembuh. Iya Mas. Kamu yang tenang ya, semangat pokoknya. Kamu pasti sembuh. Kap, Ajeng mengecup punggung tangan Raka yang dibalas dengan kecupan di dahi Ajeng oleh Raka. Makasih sayang, ibu senang akhirnya bisa lihat kalian bersama lagi kayak gini. Ibu bahagia rasanya, Tari sampai terharu melihat kemesraan anak dan menantunya yang hampir saja berakhir. Iya ibu, maafkan Raka yang sempat mengecewakan ibu karena jadi suami yang bertanggung jawab untuk Ajeng. Ibu sudah memaafkanmu karena Ajeng juga sudah memaafkanmu. Sekarang bahagiakan istrimu, jangan sakiti dia lagi karena kalau sampai itu terjadi, pintu maaf ibu buat kamu sudah tertutup. Raka janji bu, pasien atas nama Bapak Rakadian. Iya sus, sahut Ajeng. Silahkan masuk, ayo mas. Ajeng mulai mendorong kursi roda Raka masuk ke ruang terapi. Raka hanya akan ditemani oleh Ajeng sedangkan Tari menunggunya di luar. Wanita parubaya itu akan melihat proses terapi Raka dari balik kaca. Hal pertama yang dilakukan terapis pada Raka tidaklah langsung belajar berjalan. Raka diperiksa lebih dulu. Sejauh mana sensor gerak Raka merespons sentuhan dari terapisnya. Raka juga diminta untuk belajar menggerakkan jari-jari kakinya. Ajeng mengusap keringat di pelipis Raka yang mengalir begitu saja. Hosh, hosh, hosh. Atur nafas dulu Pak Raka, pinta terapisnya karena Raka terlihat begitu lelah dan nafasnya yang tersengal-sengal. Raka ingin menyerah rasanya, menggerakkan jari kaki tentu hal yang sangat mudah bagi orang normal. Tapi bagi Raka saat ini, itu merupakan hal yang begitu berat. Jarinya seperti dipasangi batu yang begitu berat hingga susah sekali digerakkan. Mas nggak bisa sayang, Raka menatap istrinya ingin menyerah. Ayo mas, kamu pasti bisa. Mas harus semangat. Ajeng juga sebenarnya tak tega melihat suaminya seperti itu. Barang menggerakkan jari saja wajah Raka sampai memerah dan urat lehernya keluar semua. Raka juga menggenggam tangan Ajeng begitu erat. Itu tandanya Raka benar-benar mengerahkan seluruh tenaganya. Tapi rasa tak tega itu Ajeng sembunyikan dulu demi kesembuhan Raka. Ayo coba lagi Pak Raka. Konsentrasi, pusatkan pikiran Pak Raka di jari kaki. Saya yakin pasti bisa, karena menurut hasil pemeriksaan sebelumnya, Pak Raka masih bisa menggerakkan jarinya meski begitu halus. Ayo coba lagi mas. Raka menatap Ajeng dengan begitu dalam. Senyum tak tulus yang tercetak di wajah istrinya itu memberinya semangat baru bagi dirinya. Baiklah, ujar Raka membuat Ajeng dan seorang perawat yang menjadi terapis bagi Raka tersenyum. Raka memejamkan matanya, mengikuti instruksi tadi jika Haris memusatkan pikirannya pada kakinya. Dengan mengerahkan seluruh tenaganya, Raka menggerakkan jarinya. Melawan rasa berat yang seperti menahan kakinya dari bawah. Embeh, Raka mengeram sampai keringatnya kembali bercucuran. Mas, kamu bisa mas. Kamu bisa. Ajeng begitu bahagia ketika melihat sendiri bagaimana jari suaminya itu bergerak. Meski hanya gerakan yang pelan dan beberapa saat saja. Yang benar sayang. Iya mas, Ajeng tak tahan lagi untuk tidak mengeluarkan air mata bahagia. Benar Pak Raka, ini sebuah harapan besar untuk Pak Raka. Saya yakin kalau Pak Raka tetap semangat dan pantang menyerah, pasti Pak Raka bisa sembuh dan bisa berjalan lagi. Raka memeluk Ajeng dengan haru. Setelah melihat harapan pada dirinya, dia tidak akan menyerah lagi. Terima kasih mas. Terima kasih banyak karena sudah membantu saya, ucap Raka pada terapis pria itu. Sama-sama Pak Raka, saya juga senang kalau melihat pasien menunjukkan perkembangan yang baik dan semangat untuk sembuh seperti Pak Raka. Kalau gitu, tahap apa lagi yang harus suami saya lakukan setelah ini mas? Untuk hari ini cukup ini dulu bu. Tapi nanti di rumah terus dilatih untuk menggerakkan jari seperti tadi biar lebih kuat gerakannya. Kemudian terapi selanjutnya 3 hari lagi, nanti kita lihat dulu perkembangannya seperti apa.
Baik Mas, sekali lagi terima kasih banyak. Tuh kan Mas, kamu pasti sembuh. Iya sayang, aku udah nggak sabar lagi pingin bisa jalan dan membahagiakan kamu. Melihat kamu semangat kayak gini aja udah bikin aku bahagia Mas. Ajeng memeluk suaminya lagi sebelum mereka keluar dari ruangan yang sebelumnya Raka kira menyeramkan itu. Mas Raka, suara wanita itu menghentikan Ajeng yang mendorong kursi roda Raka. Mas Raka, suara wanita itu menghentikan Ajeng yang mendorong kursi roda Raka. Raka, Ajeng dan Tari menoleh ke sumber suara. Wanita yang sudah beberapa waktu tidak datang mengganggu Raka lagi kini tiba-tiba ada di hadapan mereka. Sejenak Ajeng lupa kalau rumah sakit itu juga rumah sakit yang sama tempat wanita itu dirawat selama ini. Mas kamu kenapa? Ratna mendekat dan langsung berjongkok di hadapan Raka. Ratna bahkan ingin memegang tangan Raka namun dengan cepat Raka menyingkirkan tangannya sendiri. Ngapain kamu? Jangan dekat-dekat anakku. Tari menggeser kursi roda Raka. Dia jelas sekali tidak menyukai Ratna. Ibu, kenapa dengan Mas Raka sebenarnya? Jangan panggil saya ibu, saya bukan ibumu. Tari semakin ketus menghadapi Ratna. Kamu kenapa Mas? Kenapa duduk di kursi roda? Kepala kamu juga kenapa? Merasa tak ada jawaban dari Raka, pria itu bahkan hanya memandangnya dengan datar. Ratna langsung beralih pada Ajeng yang sejak tadi diam saja. Mbak, Ratna berharap mendapatkan jawaban dari Ajeng. Maaf, sepertinya kami harus pergi. Permisi, Ajeng pun sama. Dia tak ingin mengatakan apa yang terjadi pada Raka. Selain tak penting, Ajeng juga tak mau menunjukkan keadaan Raka yang sebenarnya pada Ratna. Tunggu dulu Mbak, sebenarnya ada apa ini? Kenapa kalian sama sekali nggak mau menjawabku? Ratna menahan tangan Ajeng. Karena ini bukan urusanmu Ratna. Sentak Raka yang membuat Rata menciut. Apapun yang terjadi padaku atau pada istriku itu bukan urusan kamu karena kamu bukan siapa-siapa buat kami. Jadi jangan salahkan kami kenapa kami diam. Ratna semakin tak berkutik karena apa yang Raka katakan saat ini memang benar. Dia bukanlah siapa-siapa lagi untuk Raka. Semenjak Raka menikah, kehadiran Raka di sisinya juga hanya menemaninya dari kesendirian saja, tak lebih dari itu. Tapi Mas, aku ini men. Cukup Ratna, aku nggak mau panjang lebar lagi. Sudah aku katakan kalau kita tidak lagi ada hubungan dalam hal apapun termasuk teman. Jadi tolong jangan ganggu aku dan keluargaku lagi. Maaf karena aku nggak bisa menepati janjiku untuk menemanimu sampai sembuh. Tapi janjiku pada istriku lebih dari segalanya, tegas Raka sekali lagi atau mungkin ini yang terakhir kalinya dia memperingatkan Ratna dengan kesabaran. Ayo pulang sayang, Raka mendongak menatap wajah istrinya yang terlihat masam. Raka hanya bisa berdoa agar istrinya itu tidak marah atau mendiamkannya setelah ini. Mereka bertiga telah sampai ke parkiran. Di sana sudah ada Pak Bejo yang menunggu di mobil. Supir keluarga Satyadinata itu langsung sigap membantu Raka untuk naik ke mobil. Raka menoleh pada istrinya yang setia duduk di sampingnya sedangkan Tari duduk di depan. Diraihnya tangan Ajeng yang sejak tadi hanya diam. Dia sudah menebak kalau istrinya itu pasti kembali sakit hati karena melihat Ratna. Tapi sebisa mungkin Raka menahan untuk tidak menegur Ajeng sekarang karena di sana ada Pak Bejo dan ibunya. Mereka saling terdiam. Ajeng membiarkan tangannya digenggam Raka meski dia tak mau memalingkan wajah ke arah Raka sama sekali. Makasih ya Pak Bejo, ujar Raka ketika Pak Bejo mengantarnya sampai ke kamar. Sama-sama Mas, Mbak. Saya permisi. Iya Pak. Ajeng menutup pintu kamar mereka yang kini hanya ada mereka berdua di dalam sana. Sayang, Raka yang sudah tidak tahan lagi akhirnya langsung membuka suara. Iya, Mas butuh sesuatu, sahut Ajeng. Kamu pasti marah ya sama Mas. Raka terus menatap istrinya yang masih enggan menatapnya walau tadi sudah mau menjawabnya. Ajeng malah kini asik duduk di depan kaca sambil membersihkan make up-nya. Sayang, Raka memutar roda pada kursinya untuk mendekati Ajeng. Aku nggak marah kok Mas. Kamu kan nggak sengaja ketemu sama dia. Lagian situasi kayak gitu nggak mungkin dihindari. Dia sana tempat umum dan dia juga berobat di sana. Jadi itu bukan salah kamu sampai harus buat aku marah. Tapi kenapa dari tadi kamu diam aja? Ajeng menunduk memainkan jarinya. Sejak tadi hanya satu yang mengganggu pikirannya. Aku takut kalau Ratna tahu apa penyebab kamu jadi kayak gini Mas. Aku takut dia menyalahkanku karena kamu sampai harus duduk di kursi roda demi menyelamatkan aku. Raka meraih dagu Ajeng agar mau menatap kepadanya. Hei, SSSTTT, nangan nangis. Siapa yang berani menyalahkan kamu? Mas nggak akan biarkan siapapun menyalahkan kamu.
Ini semua atas kemauan Mas sendiri bukan karena kamu, jadi kamu jangan menyalahkan diri kamu kayak gini terus, ya. Raka mengusap air mata di kedua pipi Ajeng. Tapi Mas, nggak ada tapi-tapian. Kalau kamu masih kayak gini, lebih baik Mas berhenti terapi aja. Ya, jangan, serga Ajeng dengan cepat. Makanya jangan salahkan diri kamu lagi ya. Iya, maaf Mas. Janji. Raka mengulurkan jari kelingkingnya. Cih, kayak remaja aja, Ajeng menahan senyumnya. Hahaha, Raka tertawa lepas hanya dengan melihat istrinya seperti itu. Cek, jangan keras-keras ketawanya. Aku masih belum terbiasa lihat kamu yang kayak gini. Dulu aja kayak triplek rata bener mukanya, cibir Ajeng. Masa ganteng gini dibilang rata, yang bener aja. Apa-apa jangan-jangan kamu amnesia karena kecelakaan itu Mas. Soalnya kamu aneh sekarang, banyak omong, suka nangis dan narsis, mata Ajeng membulat dengan lucu. Kamu siapa? Kamu siapa? Raka bergerak memundurkan kursi rodanya sambil menatap Ajeng dengan tampang yang dibuat-buat terkejut. Oh gitu, ya udah kita jadi cerai kalau gitu, Ajeng melipat kedua tangannya di depan dada. Ampun sayang ampun, bercanda lo ini yang, Raka dibuat panik karena ulahnya sendiri.